Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setiap Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Untuk menyelamatkan ibuku, aku menikah dengan pria cacat. Ketika aku hamil, suamiku selalu keluar malam. Ketika tahu alasannya, aku menangis. Aku lahir di desa pegunungan yang miskin dan terbelakang. Meskipun sekarang abad ke-21 dan internet sudah sangat berkembang, banyak orang di desa kami bahkan tidak tahu apa itu komputer. Ketika aku berusia 5 tahun, ayahku meninggal karena sakit, meninggalkan aku dan ibuku untuk bergantung satu sama lain. Ibuku hanya sekolah kelas 1 sekolah dasar. Dia gemetar ketika menulis namanya, tapi demi membesarkan aku, dia menjadi wanita yang sangat tangguh dan kuat, melakukan segala macam pekerjaan kotor dan tidak mau menikah lagi. Untuk membantu ibuku, sepulang sekolah, aku pergi ke hutan untuk mengambil jamur dan menjualnya. Hutan itu sepi dan ada banyak jamur liar. Untuk setiap sen dari menjual jamur, aku enggan untuk membelanjakannya. Semuanya aku serahkan kepada ibu untuk biaya sekolah dan biaya hidup. Meskipun kami hidup miskin, tapi ibu memberiku semua cinta, tidak pernah membiarkan aku merasakan tekanan hidup dan rasa rendah diri. Pakaian yang kami kenakan meskipun tua, namun sangat bersih. Ibuku sering mengatakan kepadaku bahwa orang yang tidak ingin miskin harus rajin belajar. Ibuku dan aku menjalani hari-hari kami dengan rendah hati, menantikan hari esok dengan harapan. Tapi ada keadaan yang tidak terduga. Ketika aku berusia 19 tahun, ibuku mengembangkan tumor di kepalanya yang perlu operasi. Biaya operasinya 1 miliar rupiah. Jumlah uang ini bagi kami sungguh luar biasa. Kerabat dan teman-teman berinisiatif untuk meminjamkan uang kepada kami. Tapi di daerah kami yang miskin dan terpencil ini, kami tidak bisa mengumpulkan banyak uang. Saat itu aku bekerja sebagai guru sekolah dasar dengan penghasilan yang tidak seberapa. Menghadapi perubahan ibu yang tiba-tiba, saya tidak tahu harus berbuat apa. Keesokan harinya, nenek Wang dari desa datang ke rumah. Dia adalah seorang mak comblang yang terkenal. Nenek Wang memberitahu saya bahwa keluarga Arman di desa tetangga bersedia membantu ibuku untuk membayar operasi selama aku mau menikah dengannya. Arman dulu adalah teman sekelas sekolah semasa SD. Saat itu kakinya tidak cacat, dia sangat pintar. Suatu hari, dia dan teman-teman sekelasnya juga pergi ke gunung untuk mencari jamur. Tapi mereka jatuh dari tebing yang longsor. Untuk menyelamatkan teman sekelasnya, kaki Arman tertindih. Dia menjadi cacat sejak saat itu. Sejak dia menjadi cacat dan sakit, anak-anak di desa itu enggan bermain dengannya. Tapi ibuku meminta aku untuk mengunjunginya dengan membawa telur. Bagaimanapun, kami adalah teman sekelas. Kemudian ketika aku pergi ke kota untuk belajar di sekolah menengah pertama, aku tidak pernah mendengar tentang Arman lagi. Meskipun Arman patah kaki, dia sangat baik. Meskipun aku tidak memiliki rasa cinta dengannya, demi ibuku aku pun setuju untuk menikah dengannya. Keluarga Arman juga menepati janji mereka untuk membayar operasi ibuku. Setelah menikah, meskipun kaki Arman cacat, dia merawat aku dengan sangat baik. Perlahan-lahan, aku mengembangkan perasaan padanya. Kemudian ketika aku hamil, Arman mulai keluar rumah pada malam hari. Aku merasa khawatir dan curiga. Dia belum kembali malam itu. Aku bangun pada jam 2 di tengah malam dan keluar untuk mencarinya. Ketika aku membuka pintu, aku terkejut melihat sosok orang duduk di luar pintu. Dia bangun ketika dia melihatku keluar. Buru-buru berlari dan meraih tanganku. "Istri, maafkan aku membangunkanmu." Dia menyentuh perutku dengan rasa bersalah terlihat di wajahnya. "Arman, kenapa kamu duduk di luar?" kataku dengan penuh heran. "Aku takut mengganggumu dan bayinya," jawabnya. Ternyata, sejak aku hamil, suami saya ingin melakukan lebih banyak pekerjaan untuk mendapatkan lebih banyak uang untuk aku dan anakku. Jadi, dia pergi ke sawah untuk berburu udang karang dan kodok setiap malam untuk dijual. Ibuku sakit dan telah menghabiskan seluruh tabungan keluarga. Dia takut aku akan menderita, jadi dia mencoba mencari uang. Ketika dia kembali, jam 1 atau 2, agar tidak membangunkan aku, dia duduk di luar sampai subuh. Aku menangis dan memeluknya erat-erat. Meskipun kakinya cacat, dia memberi aku dan ibuku tempat yang aman.
Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.